Pertikaian seringkali terjadi karena adanya tiga hal. Yang pertama adalah iri hati. Orang-orang yang melihat orang lain lebih berhasil dari dia, lebih dipromosikan dari dia, bahkan lebih mendapat banyak hal yang diinginkan dari dia, maka dia mulai iri hati. Ini bisa mendatangkan atau memicu konflik. Yang kedua, karena ada orang-orang yang tidak berdoa tetapi ingin memperoleh sesuatu, tetapi ingin mendapat sesuatu. Melihat orang lain mendapat sesuatu karena dia berdoa, maka dia menjadi marah. Atau yang ketiga adalah dia berdoa namun apa yang didoakan mau dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi paling tidak ada tiga hal pemicu pertikaian, yaitu iri hati, tidak berdoa, dan mengutamakan hawa nafsu. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan begini, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yakobus memberikan beberapa jalan keluar supaya pertikaian bisa dihentikan, supaya konflik bisa ditiadakan di dalam setiap persekutuan umatnya. Yang pertama adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kenapa kita perlu tunduk kepada Allah? Kata tunduk kepada Allah artinya adalah menerima kebenaran firman Tuhan dan sepakat dengan Tuhan, lalu melawan iblis yang berusaha membisikkan, menghembuskan, dan mengikuti apa yang kita inginkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Sehingga apa? Orang-orang lebih dikuasai oleh hawa nafsunya ketimbang oleh firman Tuhan, ketimbang oleh kehendak Tuhan. Akibatnya terjadi pertikaian. Dan Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis supaya dia tidak memiliki tempat dan kesempatan untuk mengacaukan kehidupan kita. Yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Ayo dekatkan diri kepada Allah. Bukan supaya tambah diberkati, tetapi lebih mengenal kehendak Allah, lebih mengenal apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita, sehingga kita tidak sibuk dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita mulai belajar memahami bahwa kehendak Allah yang utama dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah hidup dalam pertobatan. Artinya apa? Mari hari lepas hari menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk semakin taat kepada Tuhan, untuk semakin belajar mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hal itu mulai membuat kita terpisah dari segala dosa, pelanggaran, kecemaran, dan sebagainya. Sehingga kita memiliki ketetapan hati untuk berdoa kepadanya, percaya kepadanya, beriman kepadanya atas segala doa yang kita naikkan. Dan kita tidak mendua hati. Tuhan Yesus memberkati.